Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada sesi kedua bersama saya kembali dengan Dr. Orzairi akan melanjutkan materi tentang Science and Etika. Nah, di materi ini kita akan belajar tentang bagaimana perjalanan dan evolusi etika dalam teknologi informasi semenjak teknologi informasi itu tumbuh, berkembang, dan sekarang sangat-sangat pesat sekali. Nah, para mahasiswa sekalian, kalau kita belajar mengingat kembali tentang perjalanan dan evolusi eh, etika dan teknologi informasi, maka etika dalam teknologi informasi ini adalah kajian mengenai prinsip-prinsip moral yang mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi. Nah, dalam perjalanan waktu, etika dalam teknologi informasi mengalami sebuah evolusi, perubahan seiring dengan perkembangan teknologi tersebut. Nah, di sini para mahasiswa sekalian, kita akan mengingat kembali bahwa definisi etika, kalau kita belajar tentang apa sih sebenarnya etika. Etik adalah kajian tentang apa yang benar dan yang salah, baik dan buruk, serta tindakan yang tepat dan tidak tepat. Nah, dalam konteks teknologi informasi, etika itu membahas tentang bagaimana pengambilan keputusan yang tepat dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi. Begitu juga bagaimana sebuah penggunaan teknologi, penggunaan informasi yang baik, benar, secara etik itu tidak menyalahi aturan yang berlaku. Etika menjadi penting karena sebuah teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan pada individu, masyarakat, dan lingkungan. Karena di zaman saat ini, di era digital saat ini, etika mendapat porsi yang sangat tinggi. Bagaimana para netizen, bagaimana para pengguna media sosial itu harus berhati-hati karena ada kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Di Indonesia itu banyak sekali yang harus kita perhatikan, terutama bagaimana diri kita melakukan sebuah media sosial yang baik, menulis berita yang baik, yang benar, dan itu memberikan sebuah dampak edukasi, dampak informasi, dampak kepada masyarakat secara umum, tidak memberikan sesuatu yang ambigu atau bingung kepada masyarakat. Awal mula etika di bidang teknologi informasi ini muncul ketika pertama kali komputer dikembangkan dan pada saat itu etika berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, penggunaan isu-isu di dalam teknologi informasi sampai pada saat ini melibatkan sebuah privasi. Privasi itu terkait dengan data pribadi, di perbankan, data-data yang memang itu menjadi privasi setiap individu. Maka muncullah namanya keamanan data, muncul namanya kekayaan intelektual, dan lainnya. Sehingga etika teknologi informasi ini menjadi perhatian utama dalam era digital saat ini. Nah, pengaruh sosial dalam teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan pada aspek sosial. Etika juga sering memberikan dampak-dampak sosial yang sering kita temui di masyarakat, di Twitter, di Facebook, di Instagram, banyak eh,
netizen. Kalau netizen itu, kalau kita penggunanya menyalahi etika, maka itu akan dihujat oleh netizen. Tapi di tahun politik ini banyak sekali informasi-informasi yang saling memberikan informasi tentang calon-calon yang dipilih. Maka para mahasiswa sekalian, etika dalam penggunaan teknologi informasi itu sangat-sangat penting karena akan mempengaruhi hubungan antara individu, antara kelompok, dan masyarakat secara luas. Nah, isu-isu seperti cyberbullying, penipuan secara online, atau sekarang memasang scam di WhatsApp, di beberapa aplikasi dalam rangka untuk mencuri atau mengambil data secara ilegal. Nah, dalam konteks teknologi informasi, maka sangat penting untuk memperhatikan dampak sosial dalam penggunaan teknologi informasi, dalam memberikan informasi. Maka ada sebuah kalimat yang perlu kita perhatikan bahwa di era digital ini yang harus dijaga adalah jari jemari kita. Nah, ketika jari jemari kita menulis sesuatu yang keliru, maka para mahasiswa sekalian, kalau itu melanggar atau itu isu-isu hoax dan seterusnya, maka itu akan menjadi dampak pada masyarakat yang kurang baik. Sehingga lakukanlah media sosial secara beretika. Penggunaan data ini adalah salah satu isu utama dalam etika teknologi informasi, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data yang tidak etis dalam mengancam privasi individu, melanggar hak-hak mereka. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan data dilakukan dengan transparansi, informed consent, dan perlindungan privasi yang memadai. Maka sebenarnya kalau data di perbankan, kita sebagai kreditur itu sangat-sangat dijaga privasinya. Tetapi ada oknum-oknum yang sering menggunakan data-data privasi itu untuk kepentingan dirinya, yaitu dengan cara untuk penipuan, kadang untuk pemasaran, kadang untuk memberikan promosi secara tidak langsung menggunakan jaringan media sosial. Sering tahu kalian mendapatkan tahu-tahu promosi, tahu-tahu ada tawaran ini gitu. Nah, ini kan data-data privasi itu harusnya harus izin kepada kita kalau kita mau mendapatkan informasi yang kita tidak butuhkan. Nah, maka ketika etika teknologi informasi ini nanti akan membahas tentang bagaimana keadilan dalam akses penggunaan data. Nah, berikutnya ada keamanan cyber. Nah, keamanan cyber itu adalah isu penting dalam etika teknologi informasi. Ancaman keamanan seperti serangan cyber, pencurian data, penipuan online dapat merugikan individu dan organisasi. Maka etika teknologi informasi perlu melibatkan memberikan perlindungan terhadap sistem dan data dari ancaman cyber tersebut. Maka penting untuk mengadopsi praktek keamanan yang baik seperti penggunaan kata sandi yang kuat, enkripsi data, dan pembaruan perangkat lunak secara teratur. Nah, ini yang harus kita jaga. Kalau kita punya m-banking, itu harus kita jaga juga memiliki user password di dalam email, terus kalau di WA dan seterusnya. Nah, ini yang paling banyak ditemui di masyarakat sering kebobolan, ditipu oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu kekayaan intelektual.
Kekayaan intelektual adalah salah satu aspek penting dalam etika teknologi informasi, yang fungsinya adalah melindungi hak cipta, paten, dan merek dagang. Karena ini adalah bagian dari etika dalam pengembangan teknologi informasi. Nah, pelanggaran kekayaan intelektual dapat merugikan pencipta dan pengembang teknologi. Nah, etika teknologi informasi ini mempromosikan penghargaan terhadap pemilik hak kekayaan intelektual. Nah, jadi kalau memiliki software, memiliki produk, itu diajukan kekayaan intelektualnya. Supaya apa? Supaya pengembangan dari software itu bisa ditindaklanjuti dan bisa dikembangkan secara legal oleh pengembang yang direkomended oleh pemilik hak kekayaan intelektual. Nah, bagaimana kaitannya dengan era hari ini yang berkaitan dengan AI? Etika dalam menggunakan kecerdasan buatan ini perlu sesuatu yang etis ya, bagaimana AI mampu menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia dan AI juga mampu memberikan dari sisi kecepatan data. Yang terpenting adalah bagaimana AI tadi bisa menjadi teman atau bisa menjadi asisten Anda dalam kerjaan, bukan sebagai joki yang mampu mengerjakan apa yang Anda butuhkan. Karena keunikan dalam mengolah AI ini akan menjadi keunikan dalam mengolah daya pikir yang ada pada mesin, yaitu mesin AI. Nah, kalau secara online ada beberapa privasi-privasi penting. Ada privasi individu sering terancam oleh praktek-praktek pengumpulan data secara online. Contohnya tahu-tahu kita suruh ngisi data, suruh ngisi email, nomor WA, dan seterusnya. Tahu-tahu data kita sudah terbobol, maka harus hati-hati. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, yang harus diperhatikan kalau di dalam privasi online, kita harus hati-hati terutama dalam memberikan password, memberikan user dan menyebarkan beberapa aplikasi yang biasa kita gunakan secara online. Nah, bagaimana dengan pemasaran digital? Kalau pemasaran digital yang etis seperti spam, penipuan, manipulasi ini dapat merugikan. Tetapi kalau pemasaran digital yang secara transparan, promosi kepada konsumen, dia tidak memaksakan dan dia hanya sifatnya mempromosikan menarik pada konsumen itu boleh. Tetapi yang sifatnya adalah mengganggu atau memanipulasi data atau membuat informasi hoax sehingga orang percaya dan membeli ternyata produknya tidak baik. Nah, ini yang disebut dengan pelanggaran etika dalam pemasaran digital. Nah, sedangkan etika profesional ini kaitannya dengan bagaimana setiap individu yang bergerak di bidang teknologi informasi itu selalu menghormati hak kekayaan intelektual, melindungi informasi yang rahasia, menghindari konflik-konflik kepentingan, sehingga standar etik profesional itu adalah standar yang dimiliki oleh industri dimanapun bisa berpartnership, yang penting adalah terjadinya simbiosis mutualisme, di mana klien masing-masing konsumen mampu memberikan atau menerima dampak positif dari kerjasama tersebut. Nah, makanya dalam kerjasama secara profesional itu ada etik-etik yang harus diperhatikan. Nah, tantangan etika teknologi informasi karena isunya semakin kompleks, kecepatannya semakin tinggi, perkembangannya semakin pesat, media sosial juga semakin hebat, maka penting terus mempertimbangkan beberapa implikasi secara umum bahwa
bagaimana teknologi informasi tersebut menjadi sebuah tool di masa depan supaya bisa membantu pekerjaan atau membantu manusia untuk berkarya dan memiliki sebuah aktivitas di dalam digital, sehingga nanti bisa survive dari bidang yang ditekuni, terutama bidang teknologi informasi. Nah, etika dalam pengembangan teknologi informasi yang penting tidak merugikan masyarakat, tidak membau sara dan politik, dan yang terpenting banyak memberikan transparansi pada proses pembuatannya, bertanggung jawab secara sosial, dan mengutamakan kesejahteraan manusia dalam mendesain atau mengimplementasikan teknologi. Nah, yang terakhir kesimpulannya adalah bahwa evolusi etika dalam teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi. Etika dalam teknologi informasi melibatkan isu-isu kompleks seperti privasi, keamanan, kekayaan intelektual, dan penggunaan kecerdasan buatan. Penting untuk mempertimbangkan implikasi etis dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi demi menciptakan dunia digital yang adil dan bertanggung jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang evolusi perkembangan etika dalam teknologi informasi. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.